Shalom, Shalom. selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Haleluya. Lama gak berjumpa ya. Luar biasa, Tuhan pelihara kita semua, amin. Nah, kita mau buka langsung aja firman Tuhan dari Markus 1. Markus 1 ayat 40 sampai 45 nanti ya. Kita akan baca bergiliran. Saya ayat genap, Bapak Ibu nanti ayat ganjil ya. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." 41. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. 43. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Terakhir. Bapak Ibu, di sini ada seorang kusta. Ya, orang kusta itu orang yang sakit borok-borok di sekujur tubuhnya. Borok-boroknya itu sangat mengerikan. Luka-lukanya itu sangat mengerikan. Kadang bisa anggota-anggota tubuhnya bisa hilang. Penyakit kusta itu penyakit yang sangat berbahaya. Dan orang ini, orang yang kusta itu, ayat 40 tadi dikatakan, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Bapak Ibu, seringkali kita tidak pernah ragu dengan kesanggupan Tuhan. Seringkali kita, saya percaya kita semua tidak pernah meragukan kemampuan Tuhan. Kita sudah banyak mendengar tentang mujizat, baik yang terjadi di Alkitab maupun yang terjadi di zaman ini, bahwa Tuhan masih melakukan mujizat di zaman ini. Kita banyak mendengar kesaksian orang-orang ditolong oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita banyak tahu, oh orang itu disembuhkan, oh orang itu diberkati, ekonominya, keuangannya, pekerjaannya, usahanya menjadi meningkat. Oh orang itu dipulihkan Tuhan, keluarganya, rumah tangganya, dari ujung kehancuran tiba-tiba Tuhan pulihkan luar biasa. Seringkali kita tidak meragukan kemampuan, kesanggupan, kuasa Tuhan. Tapi kadang-kadang kita curiga, Tuhan, kalau itu saya, kalau itu masalah saya, kalau saya yang sakit, apakah Tuhan mau menjamah saya? Kalau itu saya yang sedang mengalami kesulitan di bidang pekerjaan ataupun usaha ataupun keuangan saya, apakah Tuhan mau menolong saya? Kalau itu saya, Tuhan, yang mengalami masalah di dalam hubungan, apakah Tuhan juga mau untuk menolong saya? Oh iya, si itu diberkati Tuhan. Oh iya, si itu ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan. Karena dia orang yang setia. Dia orang yang rajin beribadah. Dia orang yang suka memberi. Dia orang yang baik. Dia orang yang suka menolong orang. Iyalah dia ditolong oleh Tuhan karena dia baik. Oh orang itu diberkati sama Tuhan. Oh iya, dia orang yang suka berdoa, rajin persekutuan dan segala macam. Mungkin kita membandingkan, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita pasti merasa saya merasa kurang. Saya merasa tidak terlalu setia. Saya merasa tidak terlalu baik. Saya merasa saya masih banyak kekurangan. Dengan kondisi saya Tuhan yang banyak kekurangan,
dengan kondisi saya yang masih sering jatuh bangun di dalam dosa, dengan masih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, apakah Tuhan mau tolong saya? Sehingga doa kita seperti, permohonan kita seperti orang kusta ini. Tuhan, kalau Engkau mau, sebenarnya Engkau dapat menolong aku, Tuhan. Tapi masalahnya, Tuhan mau nggak sih tolong aku? Masalahnya, Tuhan mau nggak sih menjamah aku dengan kondisiku seperti ini? Dengan kondisiku masih banyak kelemahan, dengan kondisiku masih banyak kekurangan, banyak dosa di hidupku, dengan aku masih tidak setia, dengan aku masih tidak suka baca Alkitab, dengan aku masih jarang-jarang buka Alkitab. Apakah Tuhan mau menjamah aku? Apakah Tuhan mau memberkati aku? Apakah Tuhan mau berurusan dengan aku? Apakah Tuhan mau menolong aku? Seringkali keraguan kita di situ. Ya, kalau Dia ditolong. Oh ya, aku percaya Tuhan itu sanggup. Tapi apakah Tuhan mau? Aku percaya Tuhan mampu. Tapi apakah Tuhan mau untuk tolong aku? Seringkali pertanyaan kita begitu. Bapak Ibu, kita lihat berikutnya ya. Ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Bapak Ibu, Tuhan mau terhadap orang kusta ini. Nanti kita lihat bagaimana orang kusta ini. Bapak Ibu, Tuhan mau. Tuhan digerakkan oleh, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Hati Tuhan tidak digerakkan oleh kebaikanmu. Hati Tuhan tidak digerakkan oleh perbuatanmu yang baik. Hati Tuhan tidak tergerakkan karena engkau tidak berbuat dosa. Hati Tuhan tidak tergerakkan oleh karena melihat, oh anakku ini kudus, oh anakku ini setia. Hati Tuhan tidak tergerakkan oleh itu. Tapi hati Tuhan tergerakkan oleh belas kasihan. Tuhan tergerak untuk menolong kita. Tuhan tergerak untuk menyembuhkan kita. Tuhan mau untuk memulihkan kita. Tuhan mau untuk memberkati kita. Tidak digerakkan oleh karena kita baik, tapi karena Tuhan yang baik. Tuhan menolong kita bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan yang baik. Allah digerakkan oleh belas kasihannya, oleh hatinya kepada kita, karena Dia Allah yang penuh belas kasihan, karena Dia Allah yang baik. Oleh sebab itu Dia mau untuk menolong kita. Oleh sebab itu Dia mau untuk memberkati kita. Oleh sebab itu Dia mau menolong kita apapun kondisi kita. Sekalipun kita masih penuh dosa, sekalipun kita masih sering jatuh bangun, sekalipun segala macam yang kita bisa bikin list panjang, kita bisa bikin daftar yang panjang, sekalipun kita merasa tidak layak untuk ditolong oleh Tuhan. Seringkali kita merasa, Tuhan aku tuh gak layak. Bahkan untuk berdoa aku minta sesuatu kepada Tuhan, untuk aku ngomong kepada Tuhan, Tuhan aku mau kau tolong aku, rasanya sungkan. Karena kita merasa kita tidak cukup baik bagi Tuhan. Sehingga ketika kita mau berdoa, rasanya gak enak hati, rasanya sungkan untuk minta-minta sama Tuhan. Bapak Ibu, orang kusta ini tidak disebutkan namanya. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Dia bukan orang yang berjasa apa-apa bagi Tuhan. Dia bukan orang yang melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Dia tidak melakukan apa-apa yang baik bagi Tuhan. Kenapa Tuhan mau tolong dia? Sekali lagi hanya oleh karena belas kasihannya Tuhan. Karena Tuhan yang baik, bukan karena orang kusta ini baik. Yang pertama, dia tidak melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Dia tidak melakukan apa-apa yang mendatangkan kebaikan bagi Tuhan. Tuhan mau tolong dia. Pertama, dia tidak melakukan kebaikan apa-apa bagi Tuhan. Yang kedua, orang ini sakit kusta. Bapak Ibu, sakit kusta itu sesuatu, saudara. Kalau kita sakit mah, kita masih boleh datang beribadah di menurut peraturan agama Yahudi, menurut Taurat Tuhan, menurut firman Tuhan, menurut adat istiadat Yahudi saat itu. Kamu mau sakit apa? Kamu mau sakit mah, kamu masih boleh datang beribadah. Kamu sakit lever, kamu boleh datang beribadah. Kamu sakit gigi, kamu boleh datang beribadah. Tapi kalau kamu sampai sakit kusta, kamu tidak layak untuk beribadah.
Kamu tidak boleh dekat-dekat dengan orang. Seperti saat ini kita social distancing. Kamu nggak boleh didekati oleh orang-orang ketika kamu berada dekat dengan seseorang atau kamu berada di tengah-tengah orang yang banyak. Kamu harus berteriak, najis, najis. Itu bagi orang yang kusta, supaya orang-orang minggir. Kamu tidak boleh datang beribadah. Gak boleh datang kepada Tuhan. Kamu tidak layak untuk datang kepada Tuhan kalau kamu sakit kusta di zaman itu. Sakit kusta sakit yang mengerikan. Sakit kusta menggambarkan dosa. Zaman itu sendiri. Kalau dia berani-berani mau datang beribadah, dia bisa dirajam batu sampai mati. Dia tidak boleh datang ke hadapan Tuhan. Dia tidak boleh beribadah, dia tidak boleh cari Tuhan waktu itu. Jadi dia orang ini yang pertama, dia tidak melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Yang kusta. Yang kedua, dia adalah orang yang sakit kusta. Sakit kusta menggambarkan dosa yang demikian mengerikan, tapi Yesus mau menjamah dia. Sekali lagi, bukan karena orang ini baik, tapi karena Tuhan baik. Amin. Sekali lagi, yang menggerakkan hati Yesus adalah belas kasihan. Yang menggerakkan Tuhan adalah karena Tuhan baik, bukan karena kita baik. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak Ibu, zaman itu orang sakit kusta tidak boleh disentuh. Seperti saya tadi katakan, kalau orang itu berada kira-kira 1-2 meter dengan orang lain, orang itu harus berteriak, "Najis, najis!" supaya orang-orang menyingkir. Karena dia tidak boleh disentuh. Menurut peraturan Yahudi, menurut agama Yahudi waktu itu, orang kusta tidak boleh disentuh. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Yesus menyentuh dia, Yesus pegang dia. Sebenarnya kalau saya pikirkan, saya renungkan, Yesus harusnya social distancing sama orang ini. Harusnya jaga jarak dengan orang ini, karena dengan perkataan Yesus mau menyembuhkan cukup dengan perkataan. Kalau Yesus berfirman, orang itu pasti sembuh. Seperti perwira Kapernaum yang datang pada Yesus, hambanya sakit. Perwira ini bilang, "Tuhan, gak perlu datang, karena aku tahu Kau Allah yang penuh kuasa. Kau cukup ngomong aja, cukup ngomong, berfirman aja, hambaku yang jauh itu pasti sembuh." Jadi betul, Tuhan Yesus hanya ngomong, "Oke, kamu pulang, imanmu mengatakan kau hambamu sudah sembuh." Perwira ini pulang, hambanya sudah sembuh. Yesus gak perlu dekat-dekat dengan si kusta. Kalau Yesus mau menyembuhkan, Yesus bilang, "Jadilah sembuh, jadilah tahir," orang itu pasti sembuh. Kenapa Yesus mau sampai pegang dia, padahal itu melanggar peraturan agama Yahudi? Kenapa Yesus sampai mau jamah dia? Tapi Yesus justru mengulurkan tangannya, sekalipun dia sebenarnya cukup hanya berfirman, tapi Yesus gak cukup. Menurut Yesus gak cukup cuma ngomong, orang ini butuh disentuh, orang ini butuh dipegang oleh tangan Yesus. Bapak Ibu, orang yang sakit kusta, dia terbuang dari keluarganya, dia harus diasingkan, dia tidak boleh berhubungan dengan siapa-siapa, dia tidak boleh bersentuhan dengan siapa-siapa. Yesus melihat lebih jauh ke dalam kebutuhan orang itu. Orang itu selain dia butuh disembuhkan, orang itu tidak cuman butuh kesembuhan. Orang itu butuh kasih, orang itu butuh disentuh. Yesus melihat jauh kebutuhannya. Oh, engkau tidak sekedar butuh untuk disembuhkan, engkau butuh juga kasih. Dan Tuhan Yesus pertama, Yesus mau tunjukkan kasih kepada orang ini. Yesus bukan Allah yang sekedar bergerak karena tugas. Yesus bukan Allah yang sekedar bergerak karena pekerjaan. Oh ya, Yesus pekerjaannya adalah menyembuhkan. Seorang dokter misalnya, seorang dokter kepentingannya hanyalah untuk menyembuhkan pasien. Dia tidak ada relationship pribadi, gak ada perasaan pribadi dengan pasien, karena tugasnya hanya menyembuhkan pasien. Tapi Yesus ini tabib yang ajaib, penyembuh yang luar biasa, penyembuh yang penuh kasih. Yesus tidak sekedar memberikan kesembuhan bagi orang ini, tapi dia juga menunjukkan cinta kepada si kusta ini. Engkau tidak ada yang mencintai, tidak ada yang berani sentuh engkau
engkau, tidak ada yang berani menjamah engkau, tidak ada yang mau pegang engkau. Selama ini, selama bertahun-tahun tidak ada orang yang berani mendekat kepadamu, tapi aku mau mendekat kepadamu, aku mau menjamah hidupmu. Ketika orang lain tidak peduli dengan engkau, aku peduli dengan engkau. Yesus jamah dia. Yang kedua, Tuhan mau tunjukkan bahwa tidak ada satupun kenajisan, kotoranmu, ketidaklayakanmu, dosamu yang menghalangi aku untuk dapat menjamah engkau. Tidak ada satupun, baik dosamu, baik kenajisanmu, baik ketidaklayakanmu yang membuat aku tidak mau untuk menyembuhkan engkau. Tidak ada satupun, baik dosamu, pelanggaranmu, kenajisanmu, kejijikanmu yang mengerikan itu yang membuat aku tidak mau untuk memberkati engkau, menjamah engkau. Ketika kita merasa kita tidak cukup baik untuk ditolong oleh Tuhan. Ketika kita merasa kita tidak cukup kudus untuk ditolong oleh Tuhan. Ketika kita merasa kita tidak cukup setia untuk menerima kemurahan Tuhan. Tuhan mau menjamah hidupmu. Tuhan mau mengulurkan tangannya menjamah engkau dan mengatakan, tidak ada satupun kenajisanmu, kekotoranmu, dosamu, pelanggaranmu yang membuat aku tidak mau untuk memberkati engkau. Itu Tuhan kita. Luar biasa, amin. Kita beranjak yang berikutnya. Ayat yang ke-42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Saudara, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Orang itu menjadi sembuh dan tidak sekedar sembuh, dia menjadi tahir. Apa arti kata tahir? Tahir itu artinya sembuh ya. Tahir itu artinya bersih. Tahir itu artinya suci. Tahir itu artinya kudus. Dia tidak sekedar dibuat sembuh penyakitnya, tapi dia dibuat bersih oleh Tuhan. Dia dibuat kudus oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, seolah-olah Tuhan mau mengatakan, aku sudah menyucikan engkau, aku sudah mengampuni segala pelanggaranmu, aku sudah membuat engkau kudus. Kau tidak ada lagi kesalahannya, kau tidak ada lagi dosanya, kau sudah bersih, kau sudah tahir. Tuhan tidak sekedar menjawab kebutuhannya untuk disembuhkan, tapi Tuhan juga menunjukkan, memberikan kebutuhan dia untuk dicintai. Tuhan juga memberikan kebutuhan dia untuk dia merasa dilayakkan kembali. Dan sekarang engkau sudah layak, sekarang engkau sudah tahir, sekarang engkau sudah bersih. Ayat berikutnya, 43. Ya, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Tuhan memberikan peringatan keras. Ingatlah, 44, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, Tuhan peringatkan dua hal. Ya, ayat 43 itu, segera ia menyuruh orang itu pergi. Ayo kamu pergi dengan peringatan keras. Wow, Tuhan memberikan peringatan keras. Kalau sudah peringatan keras, itu artinya apa? Ya, peringatan keras, saudara, itu artinya harus, kudu, mesti ditaati. Peringatan keras itu artinya warning, saudara. Artinya ini loh serius, aku ngomong ini serius, kamu harus lakukan ini sungguh-sungguh. Aku serius dengan perkataanku, kamu harus kerjakan ini sungguh-sungguh. Ini peringatan keras ya. Ini peringatan keras. Peringatan kerasnya apa tadi? Ingat, jangan kamu memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Yang pertama, jangan ngomong pada siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Yang pertama peringatannya, jangan bilang siapa-siapa. Terus yang kedua, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Yang kedua Tuhan bilang apa? Yang kedua Tuhan bilang, ayo kamu pergi ke imam, bawa persembahanmu, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Tuhan mau ngomong apa? Ayo kamu sekarang sudah boleh ke imam. Sekarang kamu boleh kembali beribadah. Sekarang kamu layak.
sekarang kamu sudah bersih, sekarang kamu boleh beribadah kembali, sekarang kamu boleh lagi cari Tuhan. Amin. Harusnya orang ini merasa, wow, aku boleh beribadah kembali Tuhan, aku sudah bersih, aku sudah tahir, aku sudah kudus Tuhan, aku boleh mencari Allah lagi. Wow, harusnya begitu. Seorang ini tadinya bertahun-tahun sejak dia mulai sakit kusta, dia tidak layak untuk beribadah. Dia tidak boleh cari Tuhan, dia tidak layak untuk cari Tuhan. Tapi Yesus membebaskan dia. Yesus bilang, aku menyembuhkan engkau dan aku menjadikan kau tahir. Aku menjadikan kau layak kembali. Engkau boleh cari Tuhan kembali. Aku mengasihi engkau, kata Tuhan Yesus. Engkau sudah bersih, pelanggaranmu sudah dihapuskan, dosamu sudah dihapuskan, engkau sudah dikuduskan. Dia boleh kembali cari Allah. Di dua peringatan keras Tuhan. Yang pertama, dia tidak boleh bilang siapa-siapa. Yang kedua, Tuhan bilang, sekarang engkau bebas, engkau boleh beribadah kembali. Engkau boleh datang ke imam, engkau boleh datang beribadah, engkau boleh cari Tuhan, bawa persembahanmu cari Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang ini? 45. Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Bapak Ibu, tetapi orang itu pergi. Tadi disuruh pergi sama Tuhan, pergi kemana? Pergi ke imam, bawa persembahan. Tadi disuruh Tuhan pergi kemana? Pergi beribadah. Kau sudah lama gak boleh beribadah. Kau sudah lama menjadi orang yang tidak layak. Sekarang kau sudah layak kembali. Pergilah beribadah. Cari Tuhan sana. Bawa persembahan. Cari Tuhan. Tapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Bapak Ibu, dia pergi bukan pergi beribadah, tapi dia pergi ngember, cerita kepada setiap orang yang sebenarnya Tuhan larang dia dengan peringatan keras tadi. Tuhan berikan peringatan keras, dia tidak boleh bilang siapa-siapa. Tapi dia pergi ngember. Oh, aku disembuhkan loh oleh Yesus, ajaib loh. Aku tadinya sakit kusta, aku disembuhkan. Aku sudah tahir, sekarang aku sudah bersih. Aku sekarang sudah layak. Dia ngember kemana-mana. Bukan masalah kita bersaksi kepada orang, tapi masalahnya Tuhan sudah peringatkan dengan keras. Yesus sudah beri peringatan dengan keras. Jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Kau harus pergi kepada imam, kau harus pergi beribadah, kau nggak boleh bilang siapa-siapa. Tapi dia ngember, dia melanggar peringatan keras Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama tadi orang kusta ini orang yang tidak melakukan kebaikan apa-apa bagi Tuhan. Kedua adalah dia penderita kusta, orang yang tidak layak, orang yang menggambarkan dosa, orang yang tidak layak. Yang ketiga, dia orang yang tidak bisa dipercayai. Tuhan Yesus berikan peringatan keras kepada dia. Kamu ya, jangan ngomong siapa-siapa. Lalu kamu harus pergi ke imam, bawa persembahan. Kamu sekarang boleh beribadah. Tapi orang ini tidak bisa dipercaya. Dia tidak memegang peringatan keras dari Tuhan. Yang dia kerjakan adalah dia pergi, tapi bukan pergi ke imam, pergi ngember kemana-mana. Cerita kemana-mana, kepada semua orang. Dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dia bukan orang yang bisa dipercayai. Sekalipun dia tidak bisa dipercayai, tapi Tuhan mau menolong dia. Terlebih lagi Bapak Ibu di tempat ini, Tuhan mau menolong engkau. Tuhan mau jamah engkau. Terus yang bagian B, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Nah, sebenarnya agendanya Tuhan itu apa? Kalau kita bawa Alkitab, kita buka perikop sebelumnya, persis sebelum perikop ini. Ini kan Markus 1 ayat 40 sampai 45 kan? Perikop sebelumnya Markus 1 ayat 35 sampai 39. Judulnya adalah Yesus mengajar di kota-kota lain. Ayat 38 saya bacakan sebentar ya, gak usah dibuka. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan,
supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Agendanya Tuhan apa? Tuhan perlu berkeliling ke kota-kota untuk dia mau mengajar. Kalau kita baca perikop sebelum perikop yang ini, adalah dia mau pergi ke kota-kota untuk dia mengajar. Yesus mau mengajar, Yesus mau memberitakan Injil, itu agendanya Tuhan. Tapi orang ini, karena dia ngember kemana-mana, orang kusta ini, karena dia ngember kemana-mana, aku disembuhkan loh, gitu ya saudara. Aku diberkati, aku disembuhkan. Orang-orang jadi tertarik bukan untuk mendengarkan pengajarannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus agendanya mau ngajar, tapi orang-orang datang untuk minta kesembuhan dari Tuhan, untuk minta dijamah, untuk minta diberkati. Orang-orang datang dari segala penjuru sehingga agendanya Tuhan Yesus berantakan. Yesus gak bisa terang-terangan masuk ke kota. Agendanya tadi Yesus mau berkeliling ke kota-kota untuk mengajar. Yesus mau berkeliling kota-kota untuk memberitakan Injil. Tetapi karena orang ini sudah ngember kemana-mana, banyak orang dari segala penjuru terus juga datang kepada Yesus, terus juga datang untuk mencari Yesus dari segala penjuru. Bagaimana Yesus mau mengajar kalau orang dari segala penjuru datang tarik Yesus? Yesus jamah aku juga mau dijamah. Yesus jamah aku. Orang-orang tarik, Yesus sembuhkan aku. Yesus berkati aku. Bagaimana Yesus bisa mengajar kalau orang-orang tarik dia? Orang banyak dari segala penjuru. Yesus, aku perlu dijamah. Yesus, aku perlu disembuhkan. Sehingga agendanya Yesus berantakan. Yesus tidak bisa terang-terangan masuk ke kota. Dia harus kami bilang Yesus tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Tapi di situ pun orang-orang datang kepada Yesus dari segala penjuru. Bukan untuk mendengarkan pengajaran, bukan untuk mendengarkan Injil yang Yesus beritakan, tapi hanya untuk memperoleh kesembuhan, hanya untuk minta kesembuhan, minta diberkati, minta dijamah oleh Tuhan. Sehingga Yesus tidak bisa mengajar. Orang ini, orang kusta ini, dia merusakkan agenda Tuhan. Dia mengacaukan agendanya Yesus. Sehingga Yesus tidak bisa terang-terangan untuk masuk ke kota dan mengajar. Orang ini sudah mengacaukan. Tapi sekalipun demikian, Yesus mau menyembuhkan dia. Dia orang yang tidak melakukan apa-apa untuk kebaikan bagi Tuhan. Dia orang yang sakit kusta, orang yang melambangkan dosa. Dia orang yang tidak bisa dipercaya. Dia orang yang mengacaukan agendanya Tuhan. Tapi sekalipun demikian, Yesus mau untuk menjamah dia. Yesus mau memberkati kita. Yesus mau menyembuhkan kita. Yesus mau untuk memulihkan kita. Bukan karena kita baik, bukan karena si kusta baik, tapi karena Tuhan baik. Hanya karena Dia yang baik, bukan karena kita yang baik. Hanya karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan kepada kita, bukan karena kebaikan kita. Hari ini, ketika kita merasa, Tuhan, apakah Engkau mau menjawab doaku? Tuhan, apakah Engkau mau menyembuhkan sakitku? Tuhan, apakah Engkau mau untuk memulihkan hubungan-hubunganku yang rusak? Tuhan, apakah Engkau mau untuk berperkara denganku, memberkati aku? Ketika Tuhan saat-saat ini mungkin usahaku Tuhan mengalami penurunan, aku mengalami masalah-masalah Tuhan. Apakah Engkau mau Tuhan untuk menjamah aku? Tapi saat ini Tuhan mau katakan kepadamu, apapun kondisimu Tuhan mau untuk menjamah engkau. Tuhan mau untuk mendengar doamu. Tuhan mau untuk menyembuhkan engkau. Sekalipun tidak ada kebaikan yang kau buat bagi Tuhan. Bukan karena engkau baik Tuhan mau menjamah engkau, tapi hanya karena Tuhan baik. Sekalipun saat ini kau merasa, Tuhan, aku seperti si kusta ini. Aku merasa najis. Aku merasa aku masih banyak dosa, Tuhan. Aku masih merasa banyak melakukan pelanggaran. Aku tidak bisa hidup seperti yang kau mau. Aku tidak bisa hidup, Tuhan, seperti firman-Mu ajarkan. Sekalipun demikian, Tuhan masih mau untuk menjamah engkau. Tuhan masih mau untuk menyembuhkan engkau. Tuhan masih mau untuk memulihkan engkau. Bahkan Tuhan masih mau untuk memberkati engkau. Mungkin saat ini
Kita merasa seperti si kusta, Tuhan, aku orang yang tidak bisa dipercaya. Seringkali aku buat komitmen dengan Engkau. Seringkali aku bilang, Tuhan, aku tidak mau lagi jatuh di dalam dosa. Tapi aku tetap jatuh di dalam dosa, Tuhan. Aku orang yang tidak bisa dipercaya, Tuhan. Sekalipun Engkau tidak bisa dipercaya, Tuhan masih mau menyembuhkan Engkau. Tuhan masih mau memulihkan Engkau. Tuhan masih mau memberkati Engkau. Bukan karena Engkau baik, tapi karena Tuhan baik. Sekalipun engkau merasa, Tuhan, aku sudah mengacaukan agendamu. Sepertinya Tuhan, hidupku ini sudah gak tahu mau kemana lagi. Aku mengacaukan rencanamu di dalam hidupku, Tuhan. Hidupku gak tahu mau dibawa kemana. Aku tahu mungkin Tuhan kau punya rencana-rencana yang baik bagiku. Tapi saat ini Tuhan, hidupku sepertinya tidak hidup di dalam Engkau. Aku tidak hidup mengerjakan rancangan-rancanganmu. Aku tidak hidup mengerjakan pekerjaan-pekerjaanmu. Aku mengacaukan rencanamu, Tuhan. Aku mungkin sudah tidak melayani apa-apa lagi. Aku tidak melayani Tuhan Engkau dengan agenda-agenda yang baik lagi. Sekalipun demikian, Tuhan masih mau memberkati. Tuhan masih mau memulihkan. Tuhan cinta kepada, bukan karena engkau baik, bukan karena saya baik, bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik. Dan hati Tuhan digerakkan oleh belas kasihan kita. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala.